Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kemarin kita pada pertemuan sebelumnya sudah membahas mengenai kecepatan, ya, analisis kecepatan dengan menggunakan poligon dan juga degree of freedom atau derajat kebebasan dari suatu sistem. Nah, sekarang itu adalah mengenai percepatan. Jadi, atau akselerasi ya. Jadi, review sedikit bahwa percepatan itu adalah, kalau kemarin kita bahas kecepatan, itu kita tahu bahwa definisi kecepatan itu adalah dx dt. Artinya dia adalah turunan jarak terhadap waktu, sedangkan kalau misalkan dalam percepatan, itu adalah dv dt, yaitu perubahan kecepatan terhadap waktu. Jadi, kalau kemarin yang diperhatikan dalam menentukan kecepatan itu adalah arah gerak atau arah kemana dia bergerak, ke kanan, ke kiri kah, atau kemana. Nah, kalau dalam menentukan percepatan, arahnya ini bergantung dari arah kecepatannya. Nah, seperti apa? Kita akan bahas mengenai satu persatu. Jadi untuk percepatan sendiri, di sini ada dua jenis ya. Jadi katakanlah ada satu batang, dia memiliki satu pusat O, lalu dia batang ini memiliki panjang R, dan titik A adalah titik ujung batang. Nah, hati-hati ketika dia bergerak, misalkan katakanlah di sini ada omega gitu ya. Ada omega, maka dia belum tentu memiliki percepatan tangensial. Jadi kalau saya ulang konsepnya, di sini ketika batang bergerak, itu idealnya ada dua percepatan, yaitu percepatan tangensial dan percepatan normal atau percepatan sentripetal. Dimana kalau di SMA ini kita udah belajar bahwa percepatan normal itu AN, itu adalah sama dengan V kuadrat per R, atau sama dengan omega kuadrat R. Kalau percepatan tangensial, itu adalah alfa dikalikan R, di mana alfa itu percepatan sudut. Nah ini ketika batang, katakanlah batang misalkan diketahuinya hanya omega aja, dan dia tidak punya alfa, maka percepatan tangensialnya itu adalah 0, ketika alfanya sama dengan 0. Sedangkan untuk percepatan normal, ini dia selalu ada, walaupun omeganya konstan. Jadi ketika benda bergerak, dia selalu memiliki percepatan, minimal percepatan normal. Karena dia hanya dipengaruhi oleh kecepatan dan panjang atau dimensi. Nah, secara umumnya atau secara vektornya, ini RA adalah RE pangkat I theta. Ini kalau dalam notasi ini ya, dalam notasi kompleks. Jadi kalau bilangan kompleks itu kan dia ada real, ada imajiner gitu ya. Nah ini kalau misalkan dalam satu titik ini bisa misalkan ini realnya itu A, ini B, dan panjangnya itu R. Maka dalam menyatakan bilangan kompleks ini yang dipetakan di sini, itu bisa Z katakanlah, itu bisa A plus BI, di mana B itu komponen imajiner, atau Z sama dengan R panjangnya, pangkat RE pangkat I theta, di mana tetanya itu adalah sudut yang dibentuk dari imajinernya. Nah ini juga sama, R dinyatakan dalam imajiner. Maka VA itu adalah omega dikalikan R. I E pangkat I theta. Ini abaikan aja notasinya. Kalau misalkan agak bingung, perhatikan aja yang saya tulis. Maka katakanlah di sini ada A yang bergerak ke arah anti-clockwise. Dia akan memiliki dua komponen, yaitu A total
itu sama dengan A tangensial ditambah A normal. Tapi hati-hati, ini adalah penjumlahan vektor. Jadi artinya apa? Katakanlah AT-nya ke sana, gitu ya. AT-nya ke sana. Ini AT ditambah AN. Maka ini adalah percepatan totalnya. Ini juga bisa kita bisa kita ilustrasikan resultan dari dua vektor ini ya ke sini kira-kira. Ini adalah A. Itu kira-kira. Jadi kalau misalkan dalam link atau dalam suatu mekanisme dia ada percepatan, maka hati-hati kita lihat di situ ada alfa atau tidak. Kalau ada berarti dia ada dua komponen. Kalau tidak ada alfa, dia cukup satu komponen. Nah, kira-kira di sini ada 4 contoh kasus, yaitu kasus 1, kasus 2, kasus 3, kasus 4. Masing-masing kasus ini dia punya variasi dari arah omega dan alfa. Apa yang terjadi? Apa yang membedakan keempat kasus ini? Yang pertama, ketika omega searah dengan alfa, maka kita bisa lihat bahwa AT-nya itu adalah arahnya menyesuaikan dengan alfa. Omega, kalau kita lihat dari keempat kasus ini, omega, walaupun pertama kita lihat dari omega dulu ya. Omega yang berada di masing-masing kasus. Kalau kita lihat, omega di sini, baik dia arahnya itu clockwise ataupun anti-clockwise, arah percepatan normal itu akan selalu sama, yaitu bergerak ke arah pusat putaran. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh arah omega. Mau dia ke kanan atau ke kiri. Sedangkan arah AT atau A tangensial itu dia sangat dipengaruhi oleh arah dari alfa. Ingat ya, arah dari alfa, percepatan sudut. Lalu nanya, Pak, kok ketika omeganya ketika omeganya ke kanan atau ke clockwise, kok alfanya bisa berlawanan seperti di kasus 2 dan kasus 3? Ini bisa terjadi karena ya bisa jadi dia sedang melaju ke clockwise, dia sedang berputar ke arah clockwise, lalu direm dengan percepatan alfa. Jadi kesimpulannya di sini ada 2 poin. Arah AN, ini penulisannya begini ya, kita sepakati. Titiknya itu di bawah indeksnya. A. N itu atau T itu adalah normal dan tangensial. Penulisannya seperti itu. Arah AN, kesimpulan pertama, itu dia selalu ke pusat putaran. Sedangkan arah AT selalu mengikuti alfa. Jadi dia selalu tegak lurus dengan alfa. Ketika alfanya clockwise, maka dia arahnya ke sana, tapi tegak lurus. Kira-kira seperti itu. Oke. Kalau untuk kinematika ini memang kurang afdol kalau belum latihan ya. Jadi nanti kita akan latihan untuk menambah wawasan gitu ya. Nah, di sini diperkenalkan juga konsep percepatan relatif. Nah, kalau kemarin kita mengenal konsep kecepatan relatif itu adalah misalkan dia titik B
itu berputar terhadap titik A. Maka di sini, di titik B, dia memiliki percepatan relatif terhadap titik A, yaitu AN atau besarnya R omega kuadrat, dan R alfa atau untuk AT. Nah, sedangkan di sini juga ada AA. Maka kita bisa bisa rumuskan AB terhadap tanah itu adalah sama dengan, simpelnya sebenarnya AB itu sama dengan AA ditambah AB terhadap A. Nah, AB terhadap A ini ada dua, yaitu komponen normal dan komponen tangensial. Kira-kira seperti itu kalau dari perenungan rumusnya. Jadi untuk percepatan relatif, dia akan ada dua komponen. AB ditambah R itu kan BA omega, sehingga kesimpulannya seperti ini. AB itu adalah AA ditambah ABAN ditambah ABAT. Jadi dia selalu ada dua komponen kalau ada alfa. Nah, ini secara matematisnya bisa bisa disimpulkan seperti ini ya. AP, misalkan di sini ada titik A dan titik P, maka percepatan totalnya itu adalah APA, di mana APA ini terdapat APA tangensial yang arahnya mengikuti alfa 2, dan juga APAN normal. Dia arahnya selalu ke arah pusat putaran. Nah, ini sebagai analisis contoh, misalkan kita disuruh menentukan percepatan masing-masing titik. Katakanlah untuk percepatan di A. Nah, percepatan di A di sini berarti karena alfa 2-nya, karena titik A ini itu terhubung ke link yang langsung ke tanah, maka dia ada dua komponen di sini, yaitu AT-nya adalah ke sini, AAT, dan juga ada AAN. Nah, besaran AAT itu sama dengan, kalau ini O, berarti OA dikalikan alfa 2. Sedangkan untuk besaran AAN itu sama dengan, berarti omega 2 omega 2 pangkat 2 dikalikan R. R-nya itu adalah O. Nah, bagaimana cara menentukan besaran A-nya? Ini hitung berapa, itu angkanya, berapa. Katakanlah misal ini adalah hasilnya 10, ini 5 gitu ya. Berarti kita punya AT 10, karena AA itu adalah sama dengan AAN ditambah AAT, maka AN itu 5, tapi arahnya dia ke sini, selalu menuju pusat putar, besarnya 5, lalu ada AAT besarnya 10, ditambah ke sini. Ini besarnya 10. Ini AAN, AT. Maka dia akan menuju ke sini. Ini adalah besarnya AA. Kalian boleh mengukur atau kalian boleh menghitung, karena ini pasti tegak lurus. Ukur dengan Pitagoras.
Tapi ya lebih enak karena kita menggunakan metode poligon, mending ukur aja langsung berapa. Misalkan berapa. Kalau hasil eksaknya udah jelas ya. Akar dari 125. Tapi kalau dengan poligon ukur aja. Kayak gitu kira-kira untuk percepatan. Nah, seperti ini. Nah, kalau misalkan sekarang ini kan ditanya AA. Kalau ditanya AB akan seperti apakah gitu ya. Maka kita bisa pakai bahwa AB itu sama dengan AA ditambah ABA. AA tadi kita udah tahu, tinggal ABA-nya. Berarti AB sama dengan AA ditambah ABAN ditambah ABAT. Ingat ya, ini urutannya hati-hati. BA dan AB itu akan beda arah normalnya. Jadi selalu perhatikan urutan ini. Ini sama dengan kecepatan kemarin. Kalau relatif itu selalu gini. AB sama dengan AA plus ABA. Gitu. Ini aja direpetisi. BA, 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 BA. Nah, karena dia apa namanya? AA, ini ANAT-nya yang tadi saya gambarkan, maka AA-nya ke sini. Gitu ya. Nah, untuk ABAN itu adalah berarti sama dengan omega BA kuadrat dikalikan BA. BA-nya diukur berapa? Omega BA-nya itu adalah kita menggunakan analisis kecepatan yang kemarin, yaitu omega BA. Ini sudah dilakukan analisis kecepatan. Omega BA sama dengan VBA dibagi BA. Nanti masukkan ke sini, hasilnya berapa? Lalu untuk ABAT, itu sama dengan alfa BA dikalikan BA. Sama dengan, nah, yang perlu ditrace di sini apakah titik B dia ada percepatan sudutnya. Nah, kalau alfa BA ini kan tidak diketahui ya. Tapi kita tahu pasti bahwa percepatan B itu selalu arahnya lurus atau kiri kanan seperti ini. Entah ke kiri atau ke kanan. Tapi kalau logikanya apa namanya? Dia sedang begini, berarti dia sedang bergerak ke kanan. Tapi percepatannya belum tentu ke kiri atau ke kanan. Yang jelas kita harus memenuhi hubungan ini. AB itu sama dengan ABA. Sebentar. AB itu sama dengan AA ditambah ABA. AA-nya udah dapat, ABAN ke sini. Karena titik O-nya sudah di sini, maka kita tinggal tarik apa namanya? Untuk ABAT ini nilainya
tegak lurusnya AN, dan juga AB itu pasti arahnya selalu sejajar. Maka ketemulah garis dua ini. Jadi kalau dalam mencari AB, AT, dan AB, itu kan masing-masing yang kita tidak tahu adalah besar dan arahnya. Tapi karena kita tahu keduanya arahnya berapa, tapi besarnya tidak tahu. Nah, maka kita gambar aja. Oh, AB itu berarti harus ke sini, sedangkan untuk tangensial dia pasti tegak lurus N. Maka kita tarik garis. Oh, berpotongannya di sini. Maka kita tarik ke O, ini menjadi AB, ini menjadi ABAT. Ukur-ukur dapat nilainya. Ini tidak ada. Maka nilai AB diperoleh dari poligon ini. Kalau untuk analisis kecepatannya ini sama ya kayak kemarin. Jadi kalau omega 2, kalau kita cari VB, VB itu kan sama dengan VA tambah VBA. Di mana VBA ini tegak lurus AB, VBA, dan VA itu adalah tegak lurus AO. VA ditambah VBA itu sama dengan VB. Karena dia arahnya garis lurus. Seperti itu. Nah, lalu ini ada beberapa contoh kasus poligon. Ini bisa dipelajari. Dalam analisis, selalu ingat bahwa dalam analisis percepatan itu sebelumnya sebaiknya completed dulu analisis kecepatannya. Gitu, kira-kira. Oke, ada yang ingin tanyakan untuk percepatan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke latihan soal ini. Oke. Kita lanjut ke mekanisme 6 batang ini. Katakanlah mekanisme ini itu terdiri dari beberapa batang. Yaitu di sini ada O, ada B, di sini ada D, di sini ada C. Ini supaya memperjelas saja. Ini O, ini ada E. Dia digerakkan oleh omega 2 yang digerakkan oleh batang 2, omega 2. Tentukan omega alfa pada batang 3, 4, 5, 6. Omega dan alfa 3, 4, 5, 6. 3 itu adalah batang BDC, 4 itu batang OC, batang 5 itu adalah DE. Dan V dan A, titik C, D, dan E. A ini maksudnya adalah percepatan ya, kecepatan dan percepatan. Oke, kalau begitu yang bisa kita dapatkan adalah yang pertama adalah VB. VB itu pasti vektor. Kita di sini kita split jadi 2 slide ya. Ini kita akan melakukan analisis kecepatan. Di semua titik. Makanya ketika ini omega 2, maka VB itu sama dengan omega 2 dikalikan OB. Karena sama dengan berapa, gitu, sama dengan sekian. Dia kan arahnya tegak lurus terhadap ini ya. Maka tegak lurus berarti, karena omega 2-nya ke sana, berarti ini VB.
Lalu yang di sini yang ditanya adalah omega batang 3 dan V di titik C dan D. Kalau gitu kita cari di titik D dulu. Kalau kita gambar poligonnya, berarti ini adalah O, VB. Katakanlah VB-nya berapa gitu ya, satu nilai. VD itu akan sama dengan VB ditambah VDB. VDB arahnya akan tegak lurus terhadap batang ini. Nah, entah ke sana, yang jelas dia arahnya sini. Ke arahnya ini. Sebentar, ini saya hapus dulu. VD sama dengan VB ditambah VDB. VC dan VD itu akan searah arahnya, tapi dia akan beda besarnya. Maka katakanlah di sini C atau D, di sini C atau D. Dia tergantung bergeraknya ke arah mana gitu ya. Nah, cara mengujinya gimana? Ya berarti kita logikakan saja kalau B-nya ke kanan, maka kira-kira E-nya ini akan ke atas. Nah, kalau ke atas, maka harusnya D ini ke bawah. Nah, kira-kira seperti ini. Ini VD, VDB, ini adalah VDC. Dia arahnya tegak lurus juga. Dan VDB per VDC itu dia akan proporsional dengan DB dan bukan VDC ini. Berarti VBC. VBC. DB per BC. Maka dia V-nya akan semakin besar. Maka kita bisa kita dapat temukan bahwa ini adalah VD, ini adalah VC. Jadi kalau udah mentok kayak gini, logikakan aja. Kalau misalkan ke kanan, berarti ini mekanisme ini akan ke atas, maka ini akan ke bawah. Ini ke bawah. Nah, lalu untuk VE, ini berarti adalah VD ditambah VED. E terhadap D berarti dia arahnya tegak lurus terhadap ED. Karena dia udah tahu ke atas, maka kita gambar di sini. Ini ke atas pasti, VE. Sedangkan VD itu adalah di sini. Nah, di sini. Ini VD. VE berarti kalau gitu ke atas. Sedangkan garis VED itu adalah ini. Maka kalau gitu VE itu adalah ini. VED itu adalah ini kira-kira. V. Kita harusnya pakai penggaris ya ini. Nah, di sini arahnya ke arah tegak lurus ED. Nah, kira-kira gini. Ini VE sama dengan VED. VED adalah ini.
kira-kira gitu. Ini arahnya tegak lurus, sejajar dengan ini. Harus ditarik pakai penggaris ya. Nah, masing-masingnya bisa diukur besarnya berapa. VE ini berarti VD ini, VC ini, VB itu adalah yang awal ya, berarti VB itu adalah omega 2 kali OB dihitung. Nah, berarti kalau begitu kita sudah dapat VB, VC, VD, VE. VC, VD, VE sudah dapat. Lalu kita tinggal tentukan omega 3, 4, 5, 6. Nah, ini masalah mudah ya. Kalau omega 3 itu boleh menggunakan VC dibagi dengan CB atau VD dibagi dengan BD. Kalau omega 4 itu adalah berarti ini ya. Nah, kalau ini harus VC dibagikan dengan OC, omega 4. Ingat kalau udah VC berarti itu udah terhadap O atau udah terhadap tanah. Omega 5, untuk omega 5 itu berarti sama dengan VE. Nah, untuk omega 5 bukan VE ya, tapi VD. Kenapa nggak VE? Karena dia terletak di tanah. Omega 5 itu sama dengan VD dibagi dengan DE. Kira-kira seperti itu untuk analisis kecepatan. Nah, selanjutnya di slide selanjutnya di mekanisme ini kita akan melakukan analisis percepatan. Ingat, walaupun agak acak-acakan, tapi tolong perhatikan prosesnya. Sama, kasusnya ada omega 2. Yang ditanya adalah A dan alfa di titik C, DE, dan 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kita bisa berangkat dari titik B dulu. Itu dia ada ABN ditambah ABT. Nah, tapi di sini AB sama dengan ABN ditambah ABT. Nah, ini sama dengan 0, karena alfa B-nya sama dengan 0. Maka AB itu akan sama dengan normalnya saja. Komponen tangensialnya 0. Itu sebesar omega 2 kuadrat dikalikan OB. Kalau sudah ada hasilnya taruh. Lalu setelah dari titik B, kita berpindah ke titik D, di mana AD itu akan sama dengan AB ditambah, langsung aja kita jabarkan ya, ADB normal ditambah dengan ADB tangensial. Nah, yang perlu kita gambar di sini ini adalah koordinat O
di sini titik O, ABN itu dia arahnya menuju. Ingat dimensinya harus tetap dihitung ya. Ini saya hanya mencontohkan. Astagfirullahaladzim. ABN ditambah ADB normal. ADB normal berarti ke arah sini. Katakanlah ini ADB normal. Tambah ADB tangensial. Nah, tetapi AD-nya kita tidak tahu arahnya kemana. Nah, lagi-lagi di sini kita harus menebak salah satu agar dia logis gitu. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa V-nya ini, VDB-nya ini bergerak ke bawah, maka ini kita bisa tahu bahwa tangensialnya pasti ke bawah, karena V-nya ke bawah. Karena kan dia tadinya awalnya diam, jadi dipercepat, maka alfanya juga ke bawah. Karena itu, ADB-nya itu adalah ke arah sini. Ini ADBT ya. ADBT. Maka AD-nya itu adalah ke arah sini. Dan ini ekivalen dengan ini. Ini adalah AD. Sedangkan untuk yang C, berarti kalau begitu sama AC itu adalah sama dengan AB ditambah ACB normal ditambah ACB tangensial. Berarti kalau begitu dia hanya arahnya sama tapi hanya scale aja. Berarti kalau begitu karena AD-nya ke sini, maka ini adalah AC-nya lebih panjang lagi. Ini AC. Di mana AD banding AC itu akan sama dengan DB banding CB. Jadi dia makin jauh dengan B, maka nilai A-nya dia akan makin besar. Karena normalnya searah, tangensialnya searah. Maka percepatannya juga searah. Namun bedanya hanya di besar. Itu sama dengan BD dibagi CB. Nah, lalu bagaimana dengan AE? Berarti kalau begitu AE itu akan sama dengan AD ditambah AED. AED-nya AED normal tambah tangensial. Nah, karena AD kan udah tahu ya ke bawah, ini adalah vektor untuk AE ke atas bawah gitu ya. Katakanlah ini lurus gitu. AD agak miring sedikit. Nah, kita runtutkan ini AEDN. Berarti kalau gitu D yang jadi titik pusat. Berarti dia akan ke arah titik pusatnya. Itu arah sini. Ini AEDN. AD ditambah AEDN. Nah, kalau misalkan ke sana, dia akan menjadi poligon terbuka. Kalau misalkan ke arah sana nih. Yang tangensialnya kan harus tegak lurus ini. Kalau saya gambarkan ulang dari poligonnya. Ini AD. Ini AE. Ini adalah AEDN. Nah,
ini sejajar ini ya. AEDN. Normalnya ke sini. Nah, ini hati-hati ya, ini belum tentu searah dengan ini. Harus diverifikasi lagi. Nah, ini kalau misalkan tangensialnya kan tegak lurus N ya. Nah, kalau tegak lurus N, kalau misalkan tangensial ke sana, dia hanya jadi poligon terbuka. Sedangkan kalau ke sini, poligon tertutup. Karena memotong arah AE ini. Kalau nggak ke atas, ke bawah. Maka AEDT kita bisa tarik ke sini. Ini AEDT. Dan ini adalah AE. Seperti itu. Jadi kita sudah menemukan semua percepatannya. Untuk alfanya, itu berarti tinggal yang ditanya adalah titik 3. Titik 3 berarti adalah alfa 3 itu sama dengan ADBT dibagi DB atau sama dengan ACBT dibagi CB. Untuk alfa 4 ini wajib hukumnya adalah AC berarti ACBT. Kalau gitu kan ini udah ada AC ya. AC dibagi CO. Oh, sorry. AC kan arahnya ke sini ya. Ini sejajar berarti ke sini. Nah, ini kita proyeksikan. Kalau ke sini berarti ini ACN. ACT-nya itu harus tegak lurus terhadap normal. Nah, ini ACT. Nah, ini tinggal diukur sudutnya berapa secara geometris. ACT-nya berapa, ACR-nya berapa. Nanti langsung. Berarti kalau gitu alfa 4 adalah ACT dibagi CO. Alfa 5 itu sama dengan A EDT yang ini AEDT tangensial dibagi ED. Ini alfa 4, alfa 3, alfa 5. Yang belum udah semuanya on 6. Yang 6 itu berarti oh ini. Nah, alfa 6 itu adalah AET. Alfa 6 itu udah jelas sama dengan 0 ya. Karena AE di situ hanya bergerak translasi. Dia tidak ada rotasi. Kira-kira seperti itu. Oke, saya kira cukup clear ya buat percepatan. Ada yang ingin tanyakan? Ini nanti akan saya share yang percepatan. Lalu saya ingin melanjutkan sedikit materi mengenai ini, analisis kecepatan dan juga percepatan ini ya. Dua titik berimpit. Nah, kalau ini cukup dari slide saja, kita lihat memahaminya. Nah, jadi maksudnya apa Pak? Kecepatan dua titik berimpit. Gitu ya. Nah, jadi ada seperti ini. Jadi ada satu titik di mana titik ini dimiliki oleh dua batang atau dua body. Yaitu satu titik ini dimiliki oleh slider 3 dan dimiliki oleh batang 2. Arah lintasannya itu akan bergantung dari relatif terhadap batang lain. Jadi di sini
dia akan ada satu komponen lagi. Dia akan ada komponen tambahan, yaitu relatif terhadap batang yang dihimpitnya. Sehingga kita bisa rumuskan bahwa VA3 itu sama dengan VA2 ditambah VA32. Jadi kalau di situ ada titik berhimpit, misalkan titiknya A, maka harus diperjelas itu A yang mana? A punya batang 3 atau A punya batang 2. Karena beda persepsi ya. Nah, misalkan contohnya ini. Kita bisa lihat bahwa di sini titik berhimpitnya adalah ini. Yaitu slider yang titik C ini. Dan titik C ini dimiliki oleh slider yang ini. Dan juga batang ini. Jadi katakanlah misalkan slider ini nomor 2. Batang ini nomor 3. Maka ada C2 dan C3. Di mana C3 itu akan sama dengan C2 ditambah C3 terhadap 2. Sama halnya dengan ini. V3 sama VA2 tambah V3. Nah, hati-hati dalam menentukan relatif ini ya. A32 atau A23. Kalau 3 terhadap 2, itu kita bisa identifikasi karena slider terhadap lintasannya. Sedangkan kalau 2 terhadap 3, itu kita tidak bisa identifikasi lintasannya. Seperti apa? Karena slider ini, dia men-slide di batang 2. Nah, kalau di sini, di kasus tadi, coba kita telah lagi. Slider ini, dia berada di lintasan 3. Jadi, yang bisa kita identifikasi adalah 2 relatif terhadap 3, bukan 3 relatif terhadap 2. Kalau gitu ini salah. Ini harusnya C2 itu sama dengan C3 ditambah C2 terhadap 3. Hati-hati kebalik karena akan beda makna. Berarti nggak ada ini Pak, nggak ada C3 sama dengan C2 yang tadi, pertanyaan tadi. Berarti nggak ada yang kayak gitu ya Pak? Nggak bisa diidentifikasi karena C32-nya kita nggak tahu arahnya gimana. Kalau C2 terhadap 3 kan udah jelas ya arahnya itu adalah mengikuti ini nih, garis putus-putus ini. Kalau slider ini nggak ke atas ya ke bawah dia. Walaupun omega ini mau gimana pun. Gitu. Jadi identifikasi gerakannya kayak gitu. Nah, ada lagi contohnya adalah ini ya. Apa namanya? Jadi ada lintasan relatif B4. Bentar. Saya hapus dulu yang ini ya. Yang CCN ini. Saya pindahkan di atas. Supaya ada kasus 2-nya kita bisa identifikasi. Di sini berarti karena apa namanya? Lintasan 2 yang relatif terhadap 3 berarti C2 sama dengan C3 ditambah C23. Nah, ini dia ada O, ada B. Nah, B ini dihimpit oleh apa namanya? Bola 3. Dan ini ada lintasan juga. Nah, B4 relatif to B2 karena di sini lintasannya pasti mengikuti ini. Jadi bola ini nggak mungkin kemana-mana, pasti di sini lintasan ini. Maka ini kita bisa sebutkan bahwa V B4 itu sama dengan VB2 tambah VB4 B2. Maaf, ini harusnya ada V ya. V. Karena dia kecepatan. Demikian juga dengan A. Tapi kalau A hati-hati, ada komponen tangensial dan normal. Nanti kalau A ada lagi ya materinya di bawah. Bentar, saya terangkan dulu yang V. Kira-kira untuk yang V kayak gitu. Jadi misalkan ada contoh soal kayak gini gitu ya. Kita bisa identifikasi kalau titik berhimpitnya itu adalah ini ya, titik A. Di mana dia apa namanya? Berada di titik 2 dan titik 3. Di quick return mechanism ini, dia dikendalikan oleh omega 2. Yaitu ini omeganya.
Jadi quick return mechanism itu dia terus berputar 360 derajat. Ini sama dengan kalau di mesin perkakas tuh quick return mechanism itu di mesin scrap, kalau kalian tahu. Jadi mesin scrap itu dia memberikan daya ketika dia mendorongnya aja. Kalau pas tarik enggak. Nah, ini quick return mechanism itu kira-kira kayak gini nih mesin scrap. Lalu dia ada translasi di sini ya, di titik 3 yang berhimpit terhadap titik 4. Jadi di situ ada coincident point. Dan maka analisis kecepatannya hati-hati akan beda. Nah, supaya lebih jelas mungkin akan saya contohkan sampai mencari ini ya, sampai mencari VB. Bagaimana bedanya dengan analisis kecepatan biasa. Tapi lihat dulu waktu. Oh ya, 16:15. Cukup. Katakanlah saya punya omega 2 di situ. Lalu saya ingin tahu berapa VB gitu ya. Maka cara menganalisisnya seperti ini. Katakanlah omega 2-nya itu besar. Maka kita bisa tahu bahwa VA itu sama dengan omega 2 dikalikan OA. Ini VA. Nah, hati-hati di sini dalam dalam mengidentifikasi kecepatan sesaatnya, karena ketika kita memutar omega 2 ke atas, itu titik ini, titik A, itu dia tidak akan bergerak bergerak apa sih? Ini kan dia horizontal ya. Nah, berarti VA-nya harusnya tegak lurus seperti ini ya. Dan nilainya adalah omega 2 kali OA. Nah, tapi karena dia bergeraknya pasti nggak akan mungkin ini ya. Ini kan kecepatan sesaatnya seperti ini. Dia nggak akan mungkin ke sana, tapi dia akan mempengaruhi lintasannya. Terpengaruhi oleh lintasan ini. Maka VA-nya itu adalah yang dipakai adalah VA proyeksi ke sini dengan 30 derajat yang ini. Jadi VA apa ya saya sebutnya? VA proyeksi gitu ya. VA aksen itu sama dengan omega 2 OA cos karena ada tahu tetanya 30 derajat. Sekaligus VA aksen ini akan menjadi koinsiden dari titik 34. Itu adalah kalau di 34 berarti karena yang ada itu V3 terhadap 4, kalau 4 terhadap 3 nggak ada ya. Maka V3 itu akan sama dengan V4 ditambah dengan V34. V34 ini akan sama dengan VA aksen. Solusinya seperti itu.
Coba kita lihat dulu solusi yang lain. Nah, ini contohnya. Misalkan seperti ini ya. Ini ada B2, ini ada B3. Ini ada O. Ini adalah titik B2 dan B3. Di sini kita bisa lihat kalau yang ada di sini adalah relatif B2 dalam link 3. Berarti B23. VB23. Coba kita kaji dulu yang ini. VB23. 23. Kebalik berarti dia. Ini ada VB2B3, ada VB3, VB2. Sebentar. Maksudnya gimana ini? B2 ini kalau dilihat dia arahnya ke sini, berarti dia tegak lurus ini. B3 itu dia arahnya ke sini. Oh, iya, sorry, maaf. Berarti saya salah tadi menjelaskan. Berarti kalau gitu, yang ini, itu cara pengerjaannya adalah oh, sorry. Ya, maaf saya salah. Salah menjelaskan. Titik koinsiden ini agak membingungkan memang. Yang ini tolong lupakan dulu ya. Yang ini bisa juga C32 atau C23. Bentar, saya clearkan di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini poligon untuk VA2 itu adalah ini arahnya, karena tegak lurus terhadap 2, dan untuk V4 di titik A, itu adalah ini poligonnya. Maka poligonnya kita bisa gambar seperti ini. Ini ada titik O, ini A2, kalau omega 2-nya ke sana, katakanlah. Berarti kan V2-nya ke sana, VA2-nya ke sana, ke atas. Berarti ada ke sana. Ini adalah VA2. VA4-nya itu adalah ke sini. Sini berarti. Ini ada VA4. Nah, ini tinggal dipasin nih. Pastikan petnya antara sini dan sini. Ini adalah pet antara A2, A3, A4. Karena dia saling, berarti ini A2-nya kurang panjang. Nah, kira-kira segini. Lalu ini dipaskan dengan ini. Nah, supaya lebih ini. Nah, kira-kira seperti ini. Betul tidak ya? Nih, A2 sama dengan A3 kan? A3 dan A4 koinsiden. Berarti kalau begitu seperti ini ya. Karena A2 sama dengan A3, berarti kita cari dulu VA2, VA4.
Lalu ini adalah, karena A2 sama dengan A3, A2 sama dengan A3, maka ini adalah V A3 A4. Kira-kira vektornya kayak gini. Nah, untuk cari VB, berarti kan VB sama dengan VA ditambah VBA. VBA itu udah pasti tegak lurus ini. Udah pasti tegak lurus ini. Maka dia vektornya akan ke sini. Dia akan mengikuti ini dan VA-nya pakai VA2 atau VA4 ya. Oh, sorry. Dia akan menggunakan jadi gini. VBA per V4. Nah, di sini. Karena kan V4 itu akan sejajar dengan VB. Itu akan sama dengan BO dibagi dengan AO. VA4, sorry. Jadi VBA ke sana, maka VA-nya ke sana ya. Sebentar. Saya agak bingung. VA-nya akan memakai yang mana ya kira-kira? VBA akan searah dengan VA4. Iya, dia akan selalu searah. Oh iya, berarti ini VBA di sini gitu ya. Karena VA4-nya tahu, AO tahu, BO tahu, VBA-nya dapat. Sehingga VA itu didapatkan dari ini ya. VA4, VA2. Maka kira-kira resultannya ini. Iya, betul. Ini VA. Maaf. Bukan. VA-nya itu adalah VBA sebentar, agak blunder kok jadinya. Oh, jadinya ada 2 titik ya. Maaf. Ini VBA, ini VA4, ini VA2. Sorry. Nah, ini.
Ini A2, ini A4. Karena di titik B itu begini. Untuk mencari VB, itu kita perlu titik A. Tapi titik A-nya yang mana yang kita gunakan? Nah, karena titik B ini ada di batang 4, maka A4 lah yang kita gunakan. Maka ini VA4 ditambah VBA. Nah, VBA itu arahnya selalu tegak lurus BA. VA4, VB. VBA. Nah, sehingga VB itu dia searah dengan VA. Sehingga tadi benar ya, VB, ini berarti VB, itu sama dengan BO banding AO. Ini bukan BA ya. Dia searah VB, lalu karena VB searah, maka ini VC, itu dia arahnya seperti ini. VC itu sama dengan VB ditambah VCB. VB, ini arah VC. VCB itu dia arahnya tegak lurus terhadap ini. VB ke sini, VC ke sini, arah kiri atau kanan. VCB itu arahnya gini. Kalau ke bawah dia jadi poligon. Sebentar, dua-duanya. Oh, benar. Nah, berarti VCB-nya ke sini, ini VCB, lalu ini menjadi VC. Nah, kira-kira poligonnya seperti ini. Jadi untuk yang tadi, untuk yang kalau untuk coincident point, misalkan kita menentukan titik B, maka kita lihat titik itu ada di batang mana, batang 4K atau batang 2K, seperti itu. Jadi yang dipakai itu hati-hati. Nah, makanya di sini itu poligonnya ada dua ya, yaitu ada titik B2 dan titik B3. Nah, secara poligon ini akan membedakan titik mana yang digunakan untuk acuan selanjutnya. Jadi dilihat dulu apa yang mau dicari, lalu titik B ini, atau titik, misalkan kita mau cari titik O ini ada di batang 3 atau batang 2. Seperti itu. Nah, lalu untuk percepatan koinsiden, ini agak rumit ya konsepnya. Jadi nanti akan ada komponen percepatan Coriolis. Cuman ini saya juga masih agak ini ya, masih agak belum terlalu paham mengenai Coriolis. Maksudnya perlu direview lagi. Jadi paling untuk UTS nanti kita akan sampai ini aja materinya. Kecepatan koinsiden. Untuk percepatan nanti kita akan bahas di materi selanjutnya. Setelah UTS. Baru nanti kita masuk ke gaya. Oke, nanti ini materi akan saya kasih dua-duanya. Untuk percepatan Coriolis saya nggak akan take out dari sini. Silahkan kalau mau baca-baca dari sekarang. Oke, sebelum itu ada yang ingin tanyakan dulu? Cukup kayaknya, Pak. Oke. Kalau cukup, nanti saya akan kasih tugas juga untuk Dinmek. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.